Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang dirahmati Allah, kita buka pengajian kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa li abaina wa ummatina wa masyayikhina min sesat wal mu'minina wal mu'minat subhanallahi tadi di atas kami masjid di dan sini wasban dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sungguhnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguhnya telah ditanyai Abu Sa'id bin Al-A'rabi daripada panah. Jadi Abu Sa'id bin Al-A'rabi ditanya tentang masalah panah itu macam mana. Yang dimaksud dengan panah, rasa aku itu enggak ada lagi. Mulai dari badanku berbuat, maka rasa aku berbuat tuh lenyap habis silang sirna. Karena Allah nyatakan perbuatan pada diriku itu adalah perbuatan kudrat iradat Allah. Maka terbukanya hijab ini nampak nyatalah di batinku bahwa yang memperbuat badanku berbuat pada segala sesuatu, dan begitu juga segala perbuatan makhluk itu adalah nyata datangnya dari Allah, karena sesuatu itu diliputi oleh kudrat iradat Allah. Yang zahir di sini adalah hak ketuhanan kudrat iradat Allah itu bukan sekedar hamba makhluk yang diliputi oleh kudrat iradatnya. Jadi yang nyata bagi orang yang sudah panah, Allahnya itu nyata nampak. Adapun makhluk diri kita itu sebagai mazhar tempat Allah menampakkan af'al perbuatan kudrat iradatnya. Jadi mana engkau punya rasa berbuat? Ya enggak ada lagi. Badanku ini enggak ada daya upaya, enggak ada kudrat iradat. Karena dia sebagai benda mati yang la haula wala quwata. Maka nampak ini di batin, itulah dikatakan orang ini telah panah di dalam af'al Allah. Baru kita bahas yang di dalam dia, ada cara dulu nanti bahasanya lagi. Itu buka satu aja dulu. Maka katanya, kata Ibnu Arabi, bermula panah itu, maksudnya yang dikatakan panah itu yaitu zahirlah sifat uluhiyah, zahirlah sifat ketuhanan Allah Ta'ala pada hamba, pada seluruh makhluk, dengan azamah, dengan kebesaran dan kemuliaan Tuhan menampakkan hak ketuhanan, dan jalal nyata nampak dipandang orang yang terbuka hijabnya untuk memandang Allah, yang dia jahirkan keberadaan sifat jalalnya dan azamah kemuliaan Tuhan yang zahir pada sekalian wujud alam. Jadi hamba dan alam itu adalah mazhar tempat Allah menampakkan wujudnya, menampakkan sifatnya, menampakkan asma'nya,
menampakkan af'alnya menurut kadar yang dimana dibukakan oleh Allah di dalam 4 tingkat ini. Kalau disimpulkan cuma 3 tingkat, af'al, sifat, wujud. Kalau ini nggak terbuka, nggak ada cerita fana. Kalau ini masih rasa aku berwujud, belum sampai kepada fana. Ini penjelasan berikut. Maka nyatanya sifat Allah pada batin hamba dengan membukakan hijab yang nyata cuman hak ketuhanan Allah saja waktu itu adalah melupakan akan hamba itu pada dunianya. Maka hamba tidak lagi berhadap, tidak lagi mengingat kepada dunia, walaupun badan hamba itu dunia. Karena dunia itu tempat wujud Allah yang nyata, yang zahir pada batin hamba, sehingga tidak lagi dia bisa mengatakan, oh ini dunia, belum bisa. Kenapa? Karena kepanaan itu lebih menguasai. Kalau masih hamba itu bilang ini lantai, ini diriku, ini orang, ini masjid, kau belum paham. Kenapa? Kau masih kau bilang begitu. Ukur sendiri. Jadi jangan dianggap oh aku udah panah, udah sampai, periksa dulu. Ini standar tauhid. Dan kepanaannya itu melupakan ia terhadap akhirat. Tak teringat lagi akhirat. Hanya yang ada Allah. Itulah yang zahir di batinnya. Gak bisa bilang dunia, gak bisa bilang akhirat. Dan kepanaan itu karena nyatanya hak ketuhanan Allah Ta'ala pada batin hamba, sehingga dia melupakan segala hal derajat hatinya. Hatiku sampai di mana ini? Enggak terperiksa lagi. Allah itu sajalah yang terpandang. Dan juga kepanaannya itu melupakan kepada derajatnya. Aku derajat mana? Tidak lagi terpandang pada derajat hamba. Hanya Allah yang satu, yang esa itu yang nampak. Maaf cakap, aku enggak ada lagi khalifahnya, aku ma'iyahnya, aku sifat sampai di makam tahlilnya, enggak ada itu macam itu. Kalau masih terpandang itu dia belum lagi panah. Kalau masih merasa ada derajat di makhluk, oh untuk dunianya aku jadi ini, aku jabatanku ini, derajatku ustadz, enggak panah belum. Mana ada gitu pandang macam-macam itu bagi orang udah pandang. Tak terpandang lagi detail dunia itu. Dan kepanaan itu karena nyatanya wujud Allah yang esa itu melupakan dia daripada memandang segala makam. Makam di mana aku? Enggak pakai makam-makam lagi. Selama kau masih makam, kau belum sampai kepada Tuhan. Karena marifat itu tidak ada makamnya. Dia mengatasi segala makam. Jadi macam mana? Dan zahirlah sekalian sebabnya yang mempanakan akan dia. Maka dibuatlah oleh Allah batin hamba ini semakin panah, semakin panah, semakin panah. Allah semakin nyata, Allah semakin nyata, Allah semakin nyata.
Dibuat oleh Allah begitu karena hak Allah untuk menampakkan kesannya zahir pada batin hamba ini. Yaitu tidak lagi terpandang daripada tiap-tiap suatu, tidak lagi terpandang daripada akalnya. Akal enggak berperan lagi. Yang ada akal Rabbani itu istilah, bukan akal basyariah biasa, bukan akal manusia biasa, tapi akal yang mampu terbuka menalar segala yang gaib, sampai-sampai pandangannya itu kepada hakikat yang sebenarnya berwujud adalah Allah Ta'ala. Dan juga melupakan orang ini terhadap dirinya. Kalau dia bilang, oh ini diriku, kau belum pernah. Kau nggak ada di diri itu tanah, benda mati, dia alam. Alam itu satu kumpulan daripada kejadian wujud Allah. Badan itu sebagian daripada alam. Kalau kau pandang ini diriku, berarti kau mandang yang nisbi, yang hanya sebagian kecil, yang sebagai benda tanah, tapi kau tertumpu kepada sebagian daripada alam. Selama kau mandang alam, selama itu mata hatimu terhijab. Coba praktekkan nanti, bukan hanya ini sekedar teori. Coba kita buktikan nanti. Kalau mau tahu betul-betul kita udah panah atau tidak, kita buktikan. Jadi nggak bisa bilang aku kajian tinggi, buktikan dulu. Sampai kepada Tuhan atau belum? Bukan hanya teori saja, tidak. Supaya ilmu kita ini jangan munafik dan dusta. Dan juga kepanannya itu melupakan terhadap panahnya. Kalau orang itu masih tahu dia panah, belum sampai. Kalau dia masih tahu panah, tak ada aku nampak, melainkan cuma Allah. Kau mana? Panah, belum sampai. Kau masih di perjalanan. Jadi macam mana? Karamlah ia, tenggelamlah ia, hilanglah dia, lenyaplah dia di dalam nyatanya kebesaran Tuhannya yang Allah nampakkan wujudnya pada sekalian wujud alam, sehingga menghabiskan pandangan kepada segala sesuatu, hatta dirinya sendiri sekalipun. Gak ada yang berbeda. Itulah perkataan ulama muhakkik, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud sekarang ini dalam pandanganku, melainkan yang wujud sekarang ini cuma wujud Allah. Kau mana? Gak ada. Itu badan, dia tanah, dia benda mati, dia alam. Hakikat aku gak ada. Kalau aku masih merasa aku ada, aku gak panas. Berarti dua wujud. Nanti berlakulah wujud duka zambun lagi asalah. Wujudmu adalah merupakan suatu dosa yang tidak dapat dikiaskan dosa itu kepada dosa lainnya. Dosa apa sih? Dosa syirik. Selama kita masih berwujud tetap syirik. Sampai mati kau syirik. Kau udah mati syirik di mana? Dikasih kesempatan, itu sana surga. Serahkan ke kita. Serahkan. Berjalanlah waktu itu semua makhluk. Ada yang halus sekali giginya, ada yang sejengkal, ada setapak kaki, ada satu hasta, ada 1 meter, ada 1 depa, ada berjalan berlari, ada berjalan di atas angin, ada perjalanan macam kilat atau sambil ke surga. Siapa itu? Tergantung kepada kecepatan marifatnya.
keimanannya akan menitilah semua. Tapi ada dalam doa membasuh kaki dan wudu. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya ala siratal mustaqim yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, selamatkanlah kedua kakiku ini tatkala meniti jalan mustaqim, yaitu akan tergelincir semua kaki-kaki orang-orang munafik dan orang-orang yang syirik. Selama dia masih syirik akan tergelincir, jatuh. Syirik munafik tidak jelas orang Islam. Itu orang-orang Islam yang munafik nih nanti nampak kalau dia munafik di dalam hati dia munafik. Tergelincir dia ke neraka. Bagi orang syirik terbagi dua. Syirik jali orang kafir, syirik khafi orang Islam. Asal meniti nyemplung lagi. Ini nggak bisa dibela-belain, nggak bisa disilat-silatin. Bela-bela kan nggak bisa. Kenyataan di batin kita itu sedang apa? Munafik atau syirik? Itu yang menyatakan. Itu yang perlu dihilangkan. Jadi sama saya ada tamu hari itu kemarin. Saya sudah belajar 40 tauhid. Katanya bilang dengan sekolah lepasan ini. Pikirnya udah hebat kali. Sekarang yang kita tuju dalam tauhid itu saya tanya, ini saya angkat aku. Bisakah kita merasakan tidak lagi aku yang mengangkat? Bisakah batin kita waktu tanganku mengangkat ini kudat iradat Allah yang menggerakkan? Bisa. Kalau bisa baru bertauhid. Kalau tidak syirik. 10 puluh awal tetap syirik. Terdiam dia. Guru gak bisa diandalkan. Kenyataan pemakaian itu sahih atau tidak? Guru hebat, inilah paling hebat. Tak ada hebat. Ada apa enggak Allahnya kita dituntun sampai kepada Allah tidak? Itu yang betul. Supaya terlepas daripada syirik. Nah, itu ya. Dan kata sebagian mereka itu bermula panah itu disimpulkan atas 3 bagian. Rasa aku enggak ada lagi dengan zauq, dengan perasaan jiwa batin. Rasa aku berbuat tuh enggak ada lagi. Cuman yang nyata pada badanku adalah kudrat iradat Allah meliputi pada diriku, dan kupandang dengan mata hatiku bahwa kudrat iradat Allah itu meliputi pada sekalian alam. Itu yang disebut dengan tauhidul afal. Ada disebut gini. Pertama, di dalam panah, di dalam segala afal, segala perbuatan diriku aku gak ikut lagi. Badanku berbuat betul, tapi badanku itu benda mati. Macam mana kau merasakan? Dengan 3 cara. Pertama, pandangan batinku gak aku lagi berbuat. Kedua, sangkaan batinku tak tersangka lagi, tak tertuduh aku yang berbuat. Yang ketiga, zauq, dengan perasaan langsung di jiwaku bahwa yang memperbuat badan itu nyata memang kudrat, bukan aku yang berbuat. Kalau udah kumpulan macam ini dapat, baru kau sahih, kau tauhidul afal. Sebelum kita mampu menghilangkan rasa aku berbuat, belum, kau tetap syirik. Sehebat apapun kajimu, belum bisa terima. Sebab Allah itu tahu tatkala kita syirik atau tidak. Allah ada bilang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu. Kalau kita merasa rasa berbuat, kau syirik. 2 perbuatan. Maka karena itu kata Ibnu Rushd dalam syirik, kullukum syirkun khafiyyun wa la yazharu tauhid. Setiap kamu itu terus berada dalam syirik khafi dan tak jelas tak nyata tauhidnya, illa kharaja min nafsi, kecuali dia sudah mampu keluar terlepas dari dirinya, baru nampak dirinya itu yang memperbuat perbuatan adalah Allah. Kalau belum sampai kemari tak ada cerita panah. Kalau kita nggak belajar,
Siapa yang mendidik? Siapa yang betul? Siapa bimbing? Mentafsir? Gak bisa. Nabi aja mau jumpa Allah, ada yang menunjuki jalan. Bersambung mulai dari Jibril sampai Sidratul Muntaha, di atas lagi malaikat mukarrabin. Awak nggak ada apa-apa kok berjalan sendiri dengan perasaan awak taksir nggak bisa diterima. Harus jelas, ilmu itu harus jelas, dan tauhid itu jelas, tauhid itu jelas. Dan kalau syirik jelas, kalau tauhid jelas, maksakan jelas, kalau dia syirik jelas juga. Bukannya tuduhan kita. Ini pengalaman batin. Nggak bisa ditipu-tipu, nggak bisa diagak-agak, nggak bisa ditafsir. Kenyataannya kita lihat, pengalamannya langsung. Bukan apa-apa, kita menghabiskan waktu sekian puluh tahun berburu tapi tak jumpa Tuhan kan sayang. Kalau mati di tengah jalan macam itu gimana? Nggak jumpa Tuhan. Nah, itu ya. Sehingga mereka katakan tiada berbuat melainkan Allah. Ini perkataan orang muhakkikin. Orang sudah sampai kepada hakikat yang terbuka, hakikat sebenarnya, nampaknya yang berbuat itu Allah. Dan nyatanya juga hamba itu hanya tidak ada daya upaya sebagai benda mati yang dihidupkan, yang dia itu saripati tanah. Tak ada satu zarah pun punya kudrat iradat. Kalau nggak berani kita melaksanakan mencoba ini, pulang kita tidak sampai pada di rumah sana syirik. Salat awal rasa kau salat, iya kau syirik salat. Dan yang kedua, panah itu dalam segala sifat. Itu seperti bawah dikata tiada yang hidup. Kalau dikatakan tidak ada yang hidup, kau mati. Bisa? Badanmu hidup, tapi kau merasa mati. Badan itu kena ada ruh min amri rabbi ada di badanmu, yang membawa rahasia ketuhanan, yang memperkenalkan kepada hatimu tentang ketuhanan. Itu Allah punya. Kau tetap rasa mati. Nabi bilang mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kau mati, supaya kembali kepada asli dasar badan kita itu hanya benda mati. Wah ini kok hidup, kok ini melihat, kok ini tahu, itu sifat Allah dan ambil. Kau nanti syirik dalam sifat. Saya baca dulu nanti saya jelaskan. Dan tiada yang tahu, dan tiada yang berkehendak, dan tiada yang mendengar, dan tiada yang melihat, dan tiada yang berkata-kata atas hakikatnya melainkan cuma Allah. Itu kata Nabi, mutu qabla kamu, matikan diri kamu sebelum kau mati. Kembalikan kepada asal badanmu hanya benda mati, saripati tanah yang tidak punya kudrat iradat sehingga dia tidak bisa berbuat. Asalnya dia benda mati, adapun ruh itu hak Allah untuk mendatangkan kepada badanmu, karena di badanmu itu Allah menampakkan ketuhanannya, memperkenalkan ketuhanannya supaya dirimu itu kenal Tuhan. Dan Allah jahirkan sifat-sifat ketuhanan yang dibawa, yang diperkenalkan kepada ruh itu, jahir pada tempatnya masing-masing. Sifat basar pada jahir pada mata. Saya sudah bilang tadi, tujuan Allah itu karena memperkenalkan bahwa yang melihat itu dia. Yang kedua, kehadiran mata melihat itu karena Allah jadikan sifat basarnya itu sangat diperlukan oleh hamba, sebab hamba itu fakir, sebab hamba itu sangat perlu kepada Tuhan. Tapi kalau kau ambil ini, kau syirik. Begitu juga mendengar, begitu juga berkata-kata, ulangan. Jadi gimana? Jadikan dirimu mayit yang berjalan.
Wa in aradtum an tanzuru ila maitin yamshi ala wajhil ardi falyanzuru ila Abi Bakr. Kalau kau ingin melihat mayit yang berjalan di atas permukaan bumi, kata Nabi, tengok Abu Bakar. Dia fungsinya udah betul, dia tidak syirik lagi. Dia udah terpakai siang malam, bekerja atau istirahat, siang atau malam, tidur atau bangun, sama. Mata melihat ada di matanya, sikit pun aku gak berani ngambil. Tahu ada di hatinya, karena diliputi oleh ilmu Allah, meliputi pada segala langit dan bumi. Ada tahu, tapi ilmu Allah ini. Kalau aku merasa sikit saja aku yang tahu, aku sih. Orang yang tidak bertuan macam ini makin tinggi ilmunya, makin sombong. Kenapa? Karena merasa dia punya ilmu banyak. Merasa hebat. Tapi kalau orang menyadari bahwa dia sebagai hamba, badannya hanya benda mati, tidak ada melihat, tidak ada tahu, tidak mampu bergerak, tidak berkehendak, dia berkata-kata, apa yang disombongkan? Bukan kita punya. Kalau aku ambil sikit aja, aku syirik. Inilah sebenarnya takut kepada Allah itu di sini. Takut terambil hak Tuhan itu karena membawa kepada syirikan yang akan disiksa nanti di akhirat. Kau udah takut pada Tuhan, Allah piara. Bukan hanya sekedar maksiat, maksiat itu datang mendatang, itu sifat mendatang. Ini sifat asli yang ada pada badan. Kundal iradat ilmu hayat sama basar kalam itu ada jahil. Sifat hayat yang tak ada, cuma kitanya dihidupkan kena ada. Sifat hayat ada pada zat Allah sendiri. Kenapa ada ruh? Dijawab, karena Allah tidak mau bukan makhluk. Cukup jatah, itu ruh diambil, dikeluarkan, kembali kepada aslinya, dan tempo waktu yang sebentar, tak lama badan kita masuk tanah, busuk dan hilang, habis menjadi tanah. Itu apa? Tak ada kebanggaan. Supaya kita sadar, tak ada kehebatan Allah. Tapi kalau nggak mau belajar juga, saya nggak tahu bilang ini udah berpuluh tahun saya belajar di sini, nggak tahu. Belajar di bawah, nggak juga terbuka. Ya udah, berarti daya Allah itu nggak ada. Cuma pendengar budiman aja. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, fana di dalam zat. Badanmu ada? Ada. Kau merasa berwujud? Iya. Kau belum sampai mengesahkan Allah pada wujud zatnya. Kenapa? Kau merasa ada. Kalau kau merasa ada, berarti kau ada. Ada itu bahasa Arab wujud. Allah itu bersifat wujud. Berapa jadinya? 2 wujud. Kau syirik. Kau mestinya enggak ada di badan. Badanmu ada cuma tanah. Saripati tanah. Wujuduka zambun la qiyasarahu. Wujudmu merupakan satu dosa yang tidak dapat dikiaskan dengan dosa siapapun. Melainkan itu cuma dosa syirik saja. Itu penghabisan. Kalau dia melihat wujud alam ini cuma satu wujud kejadian wujud Allah secara batinnya terbuka hijab, baru sampai perjalannya sampai akhir, tinggal memantapkan, mengukuhkan, mentahkikkan sampai betul-betul dia itu menjadi orang yang menghakimi. Tapi berapa tahun? Enggak tahu. Enggak ada batasan. Tapi selama aku masih hidup, ini tetap kupelajari supaya aku mati dan bertauhid. Dan perjalanan batinnya kutempuh supaya aku mengalami langsung. Itu tekatkan, jangan pendengar budiman.
yaitu seperti bahwa dikatanya tiada yang maujud atas itlaq melainkan Allah. Tidak ada yang maujud, apa saja tak ada, alam tak ada, langit tak ada, bumi tak ada, makhluk tak ada, aku tak ada. Jadi yang ada cuma Allah. Adapun alam secara global, kewujudannya itu menunjukkan ini wujud Allah. Adapun bermacam-macam bentuk alam, berbagi-bagi, ada benda ini, ada langit, ada bumi, ada warna, ada pohon, ada hewan, ada sifat dan macam itu bagian kelompok asma. Kalau melihat atau mendengar itu kelompok sifat. Kalau segala kejadian terjadi perbuatan itu amal. Bagi orang terbuka hijab empat ini sekaligus, nggak ada tingkat-tingkat, sama itu. Di situ nampak wujud, di situ nampak sifat, di situ nampak asma, di situ nampak apa. Malah dia takut jangan sempat aku punya wujud. Kalau tidak aku berdosa, dosa syirik. Kalau aku beramal merasa aku yang beramal, al-amal musyaraku la yaqbilu. Amal yang ada syiriknya tidak diterima Tuhan. Ada pahala aku kasih, malaikat kasih pahala. Taruh sana antum. Orang nuntut, mana amalku itu. Jadi gimana itu? Enggak mau terima. Kasih pahala karena kau melaksanakan amal. Kasih pahala 1/10. Tapi aku nggak terima. Kenapa itu? Syirik. Capek beramal sekian puluh tahun tapi nggak terima. Dan kata alil khawas, kata orang yang sudah dipilih oleh Allah batinnya untuk sampai kepada Allah, namanya alil khawas. Apabila telah sempurna hamba itu dalam hudur serta Allah Ta'ala, kalau sempurna hamba itu terus Allah itu ada di dalam pandangan batin hamba, hak ketuhanan Allah itu terus nyata di dalam pandangan batin hamba. Macam mana? Maka jadilah hatinya hati hamba itu beserta Tuhan, beserta Allah. Kemana saja dia berada, dia beserta Allah. Bukan Allah, capek, nggak bisa tidur. Coba Allah aja, coba nggak tidur, nggak bisa. Oh ini pasrah kok, habis lepas, jangan ada akunya sedikit pun. Kenapa nyusahin kalian? Sebenarnya Allah pun nggak mau menyusahkan kita. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Serahkan diri kamu kepada Allah. Jika kau benar percaya sama aku, biar aku urus. Enggak ada beban-beban sama kau. Zikir-zikir enggak ada. Kalau badanmu nanti lidah zikir, itu zikir dari aku. Ini nyusah-nyusahi. Itu amalan-amalan diciptakan oleh orang-orang. Rencananya supaya sampai. Jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin masuk ke sini. Itu nanti waktu masih jumpa pada sebelah. Yang asalnya saat sini. Ucapan alhamdulillah amin di dunia itu ucapan. Kau nggak ucap-ucap lagi, kau diam aja. Kau berdiri, yang menggerakkan berdiri badanmu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalamku ya di situ, kau gak usah ikut. La tuharrik bihi lisanak, jangan kau gerakkan lidahmu untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung ayat, faida faranahu, maka apabila kami nanti bacakannya, fattabi' Al-Qur'an, maka ikutilah bacaannya itu. Aku yang bacakan, bukan kita. Tapi karena belum sanggup memisahkan rasa aku
akunya ini. Nah, jadi rasa aku itulah yang sholat, rasa aku itulah yang berzikir, rasa aku itulah yang banyak beramal. Habis syirik semua. Boleh, tapi jangan terhenti di situ. Pelajari terus. Bagaimana aku supaya bisa sampai kepada tingkat panah? Supaya ini panah jangan ada, supaya ini syirik jangan ada. Masuk neraka awak nanti. Masuk neraka, apa ya neraka? Banyak amal di masuk neraka. Nah, ini kata orang Khawas ya. Apabila telah sempurna hamba itu dalam hudur, dalam bersama Allah di mana saya berada, maka jadi artinya serta Allah dalam segala tempat. Tempat di mana saja dia berada dengan Allah. Dan dalam segala masa, pagi, tengah hari, sore, malam, kapan saja dia dengan Allah. Enggak pilih waktu. Tiadalah menjadi keberatan. Tengok di sini katanya. Tiadalah menjadi keberatan. Kalau kita beramal merasa keberatan itu bukan dari Allah. Aku ini. Oleh Allah enggak ada keberatan karena pasrah habis. Karena kita pakai la haula wala quwata itu betul. Menghilangkan aku itu gimana? Melepaskan aku dari diriku ini macam mana caranya? Kalau masih rasa aku dalam diri, ya kau sih. Saya mati, sampai mati seribu. Jadi tidaklah menjadi keberatan bagi hulur hatinya serta Allahnya itu. Seperti yang tidak keberatan bagi masuk napas dan keluarnya keluar napas. Dan terkadang dikurniai kepada makam ini, maka jadilah dia memandang hak. Kemudian sesudah daripada memandang sesuatu, dia memandang Allah duluan. Ini alam, ya. Ini sesuatu, ya. Tapi sebelum dia alam, dia memandang Allahnya duluan. Macam mana Allah memberikan nur hidayahnya, sehingga nampak Allah duluan sebelum alam, sebelum makhluk, sebelum sesuatu. Ini orang hebat. Ini awak mulai dari awal terpandang diriku, terpandang alam, sampai selesai zikir, sampai sholat, tetap diriku, tetap alam. Tuhannya mana? Enggak ada. Aku ini ajalah kajiku, enggak payah-payah. Ya udah. Risiko kan nanti di akhirat. Kau tetap sini. Dan terpandang Allah itu besertanya beserta suatu. Asal nengok alam nengok Allah beserta langsung. Ini karunia yang enggak sama. Dan memandang Allah duluan daripada alam. Dan tadi pertama pandang alam baru Allah ya. Ini enggak, ini Allah duluan daripada alam. Mana Allah sesudah mana alam. Bukan bisa pandang alam. Tadi kan mana Allah duluan baru alam. Kemudian yang kedua memandang Allah dan alam sekaligus. Yang ketiga memandang alam lama baru terbuka Allah. Jadilah sampai juga. Maka tiada mendindingi akan dia, maka tidaklah menutup akan dia daripada memandang Tuhannya oleh sesuatu. Tak ada suatu berpengaruh. Biarlah suatu alam itu ada, biarlah orang ada, biarlah makhluk ada, tapi tidak mempengaruhi hatiku. Aku tetap tidak ada. Yang ada Allah meliputi pada segala sesuatu. Dan bahkan ada lagi sebagian dari ini mana? Dan setengah
dan sebagian yang terlebih nyata demikian itu. Barang yang didatangkan oleh mu'alif, barang yang didatangkan bahasan ini oleh pengarang, daripada segala hal kenyataan yang 9 macam yang meliputi bagi tanzih, mensucikan Tuhan daripada segala sesuatu yang tak layak bagi zatnya dan sesuatu sifat yang tak layak bagi sifatnya, dan memandang Allah Ta'ala akan asma'nya dengan perkataan mu'alif akan datang itu baru. Habis ya sana. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Penjelasan Pana oleh Ibnu Arabi. Halaman 12. Oleh 12. Penjelasan Pana yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Halaman 12 ya. Iya, halaman 12.